Halo adik-adik semua, selamat datang di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Putri Ular. Sebuah cerita dari Sumatera Utara. Karya dari Dianka yang diterbitkan pertama kali oleh penerbit Buana Ilmu Populer. Alkisah, ada seorang putri yang amat cantik. Namun sayang, tabiatnya tak seindah wajahnya. Dia suka sekali mengucapkan kata-kata buruk. Anakku, ingatlah, kata-katamu adalah doa, nasihat ratu. Aku tidak peduli, Bu. Buktinya, selama ini aku baik-baik saja, sahut putri. Semakin hari, ucapan putri semakin buruk. Dia tidak peduli ucapannya bisa menyakiti hati orang lain. Hei, wajahmu buruk sekali. Daripada melihat wajahmu, lebih baik mataku buta, ucapnya pada dayang baru. Ah, masakanmu tidak enak. Lebih baik aku kelaparan di gurun pasir daripada makanan ini, katanya di lain hari pada juru masak istana. Raja pun turun tangan. Dia tak ingin putrinya semakin menjadi-jadi. Hati-hati nak, bagaimana jika kamu betul-betul buta atau kelaparan? Jangan menyakiti orang dengan kata-katamu. Putri hanya tersenyum. Ah, ayah, mana mungkin itu terjadi? Aku kan putri raja. Tak mungkin aku mengalami hal-hal buruk. Suatu hari, raja muda dari negeri seberang datang berkunjung. Dia ingin melamar putri sebagai permaisurinya. Raja dan ratu senang. Mereka pikir jika putri menikah, tabiatnya bisa berubah. Anakku, maukah kamu menikah dengan raja muda itu? Tanya ratu. Putri tersipu. Raja muda itu amat tampan. Selain itu, dia terkenal amat bijaksana. Iya, ibu, aku mau. Raja dan ratu pun menerima lamaran si raja muda. Mereka juga membicarakan tanggal pernikahan. Pesta yang megah akan diselenggarakan 1 bulan lagi. Putri ingin tampil cantik di pesta pernikahan. Maka dia rajin merawat diri. Setiap hari dia mandi di kolam belakang istana. Para dayang mengisi kolam itu dengan aneka bunga wangi. Aduh, kamu lambat sekali seperti kura-kura. Mungkin aku harus jadi putri kura-kura agar cocok punya dayang sepertimu. Putri masih saja suka berkata buruk. Para dayang terdiam. Mereka sudah biasa mendengar putri seperti itu. Setiap hari, putri mandi bunga. Kulitnya semakin halus dan harum. Namun, di suatu pagi, terjadilah hal yang mengejutkan. Aduh! Putri berteriak keras. Seekor burung terbang rendah dan mematuk hidung putri. Hidung putri terluka. Darah pun mengucur deras. Bagaimana ini, Bu?
isaknya pada ratu. "Tenang anakku, nanti hidungmu akan sembuh," hibur sang ratu. Namun, putri tak percaya. Setiap hari, dia memerhatikan hidungnya. Tak henti-hentinya dia merutuk pada burung yang mematuknya. "Awas saja, kalau ketemu lagi, kamu akan kutangkap." Luka di hidung putri tak kunjung sembuh. Putri jadi enggan menikah. "Ibu, aku sekarang cacat. Aku tak mau menikah, Bu. Aku bukan putri yang cantik lagi," keluhnya. Ratu membesarkan hati putri. "Anakku, raja muda amat mencintaimu. Dia akan tetap mencintaimu meski hidungmu sedikit luka." Tak dinyana, putri malah murka. "Sedikit? Ini bukan sedikit, Bu. Hidungku hancur. Oh, andai kata aku bertemu burung itu lagi, akan kubalas perlakuannya padaku." Putri mengambil cermin dan memandang luka di hidungnya. "Lebih enak jadi ular. Kalau aku jadi ular, kulitku tebal dan bersisik. Aku tak akan mudah terluka." Mendengar ucapan putrinya, ratu terkejut. "Hei, berhentilah berkata buruk. Kalau aku jadi ular, burung itu pasti tak berani mematukku. Dasar burung jelek. Awas ya, akan kumakan kamu jika aku jadi ular nanti," teriak putri penuh amarah. "Cukup anakku, berhentilah. Ibu takut terjadi sesuatu yang buruk padamu." Ratu sedih melihat amarah putri. Sayang, putri tak menghiraukan ibunya. Daripada jadi putri jelek, lebih baik jadi ular. Blar! Tiba-tiba langit menjadi gelap dan bergemuruh. "Ibu, apa yang terjadi?" Putri ketakutan sambil memeluk ratu. "Tenang, jangan takut." Ratu memeluk putrinya kencang. Namun, pelukannya lepas. Kulit putri terasa licin. Ratu juga tak merasakan lengan dan kaki putrinya. Sesuatu telah terjadi. "Anakku, kamu kenapa?" teriak ratu panik. Ratu meraba tubuh putri. Kulit putri berubah tebal dan bersisik. "Astaga, kamu benar-benar berubah jadi ular." Ratu terisak. "Ibu, apa yang terjadi padaku?" Putri bingung melihat dirinya. "Ibu, tolong aku. Aku tak mau jadi ular." Putri jadi panik melihat tubuhnya meliuk. Ratu hanya bisa memandang putrinya dengan sedih. "Ibu tak bisa berbuat apa-apa, Nak. Ini adalah permintaanmu sendiri. Mari kita berharap agar kelak kamu bisa kembali jadi manusia."
Putri tak mau tinggal di istana. Dia tak ingin orang melihatnya sebagai ular. Dengan berat hati, raja dan ratu mengizinkannya untuk meninggalkan istana dan tinggal di hutan. Nak, ingatlah, dimanapun kamu tinggal, jagalah ucapanmu. Semoga dengan banyak mengucapkan hal-hal baik, kamu bisa kembali jadi manusia. Nasihat raja. Putri mengangguk lesu dan beringsut meninggalkan istana. Di hutan, Putri tinggal di sebuah pohon yang besar. Dia melilitkan tubuhnya di batang pohon. Tiap kali mendengar cicitan burung, dia teringat dendamnya pada si burung. Namun rupanya, hidup dengan dendam tidaklah nyaman. Putri memutuskan untuk menikmati hidup barunya sebagai ular. Dia berusaha ramah pada setiap makhluk yang ada di sekitarnya. Sementara itu di istana, raja dan ratu tak henti-hentinya berdoa. Mereka berharap agar suatu saat putri mereka kembali pada wujud asalnya. Sekian cerita dari Putri Ular. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like video kami dan subscribe channel kami. Bye-bye.